Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, cerita apa itu kan? Jadi Dah tamat belum? Belum. anak termasuk Kalau pamrih dan ikhlas paham. insya Allah paham seperti itu. Pamrih dan ikhlas paham. Itu pamrih itu kayaknya. Baik. Sekarang membahas bukan anak rezeki aja. Anak termasuk apa? Apa milik apa ya? Baik. Kita bahas khusus apa sih yang milik rezeki. Ya. Jadi kita bahas bedanya milik dan rezeki. Milik itu adalah akuan. Milik itu adalah yang dikuasai. Mayatakalam. Jadi yang dikuasai itu disebut milik. Contoh, ini ada air di sini di gelas. Itu milik Pak Haji ya? Milik karena sudah disimpan di sana pasti ke Pak Haji. Yang lain boleh meminum tidak? Tidak, karena sudah ada milik. Sehingga di dalam Islam itu harus jelas kepemilikan. Sebab nanti dari kepemilikan itu akan berdampak. Contoh ini. Sekarang kita ambil contoh dulu. Si A punya motor, terus ada yang mencuri. Itu teh milik si pencuri atau milik si A? Milik si pencuri. Rizki si A atau rizki pencuri? Itu cacakan siapa? Beda sih. Ini si A punya motor, terus ada yang mencuri. Itu teh motor teh milik si A atau jadi milik si pencuri? Pencuri. Nah, si A. Kalau udah digunakan. Jadi milik si pencuri karena sudah dia kuasai. Bisa kuasai. Laporkan ke polisi. Laporkan terus dong. Nah, sekarang apa yang disebut dengan rizki? Rizki itu mayan mauka, setiap yang bermanfaat. Ma'akala, apa yang dimakan. Ma'akto, apa yang diberikan. Masodako, apa yang disedekahkan. Atau apa yang dihibahkan.
itu disebut rizki. Nah, jadi beda dari rizki itu kan. Jadi rizki itu yang sudah dimanfaatkan, entah dimakan, entah disodakohkan, entah dihibahkan, pokoknya bermanfaat. Nah, kemarin kita bahas contoh. Ibu beli bakso. Tahu kan bakso kan? Pasti semua pernah. Biasanya kalau bakso itu yang pertama kali dimakan apa nih? China. Wah, mungkin contoh bakso pasti China lah. Dari bakso, dari airnya pindah mie biasanya. Terus bebek, bakso nama panen. Ternyata begitu dibelah sama apa? Sendok, baca anak dihanap kayak uci. Jelas kata uci. Pertanyaannya, bakso teh milik uci atau milik kurang? Milik kurang. Rizki kurang atau rizki uci? Rizki ucing. Ucing milik. Rizki na ucing. Hari ucing teh begitu. Jadi milik kucing Hari ucing teh milu pesan, milu ngantri. Jadi sebenarnya bakso teh milik siapa? Milik kurang. milik orang tapi rezeki kucing. Rizki urang, rizki ucing. Rizki ucing. Rizki ucing. Ternyata nu ngamanfaatkeun nama Ucing. ucing. Urang mah nu meulina kan? Ya. Berarti milik urang, rizki ucing. Oke. Supaya paham dulu dasarnya dulu. Oke, biasanya kalau kita berdoa teh minta milik, minta rizki. Sesuai nama rezeki. Hah? Ya doa mah rizki. Ya, lamun ngaduha, ibu bapak lamun ngaduha. Itu teh sok minta milik atau minta rizki? Di doa mah rizki. Rezeki. Jadi sementara itu biasanya no? Rizki. Rizki anu banyak, anu halal, anu thayyib gitu. Sekarang kita ini banyakkan rizki, banyakkan milik. Banyakkan rizki. Rizki. Biasa saruana. Ieu loba rizki, ieu loba milik. Banyak rizki. Banyak milik. Kalau rizki mah yang sudah dimakan, yang sudah disedekahkan dan seterusnya. Kita ambil contoh. Kita punya uang ibaratnya 100.000. Kalau ada kenceleng lewat, itu yang dicari teh yang gede atau yang kecil? Yang kecil kan? Ya, kalau standar 2.000. Berarti tinggal berapa? 98. Eta nu 98 teh milik kata rezeki. Milik. Mungkin tidak jadi rezeki. Belum tentu. Mungkin ya, mungkin telengit. Mungkin.
Ayeuna lamun urang minta ka Allah teh rezeki teh nu gede atawa nu leutik? Ari urang ngasupkeun kenceleng Tanya. Oke, apakah semua kalau berpakaian itu seperti ini kalau sehari-hari di rumah? Tidak. Biasanya yang gimana? Yang sederhana. Mungkin ada yang bisa pakai daster. Panitia harus setuju. Jangan deh. Nah, benar gitu. Ari menta kalau teh rezeki teh nu gede, nu alus, nu halal, tapi ai make Allah anu teu ijabah doa atawa urang nu teu narima. Mulai akui. Ya. Gening tadi dia kana kencereng nu sabaraha. Malah ngomong anu 100 istighfar. Keteangan deui. Allah yang tidak mengabulkan doa kita atau kitanya yang tidak menerima? Karunia. Di lemari pasti kan ada baju kita. Yang dipakai teh biasanya yang biasa-biasa atau yang paling bagus? Biasa. Minta ka Allah minta anu Bagus. Kenawan. Kermejeng. Lebaran. Kermejeng sama rajanan. Kawan-kawan terus arisan terus Seminar. Ini. Nah nanti yang akan dihisab itu rezeki atau milik? Milik. Nah lemari yang loba alus tadi itu yang akan dihisab. Yang tidak akan dihisab itu yang tadi. Kenapa di dalam Islam milik itu harus jelas? Entah dia membeli, entah dia mendapatkan warisan, atau dia mendapat hibah, atau cara bagaimana. Sebab kalau kepemilikan ini tidak jelas, itu nanti akan berdampak. Contoh begini, Dadang teh di mana? Di Garut. Di Garut teh Dadang teh seueur sawahna, seueur kebona. Nah, ayeuna kebon Dadang, sawah Dadang teh eueuh nu ngagarap. Eueuh nu naon nyewa. Maka begitu haul ke 1 tahun itu Dadang wajib ngaluarkeun zakat 2,5% tina total harga itu semua. Talohlah lamun dikontrakeun mah aya nyewa 10 juta setahun. Ngaluarkeun zakatna ukur 2,5% kali 10 juta. Tapi ku salah ieu mah digabungkeun di sina apa tidak ada yang menggarap. Artinya tidak memberi manfaat. Maka nilainya itu ibarat harganya itu tanah itu 100 juta. Maka 2,5% kali 100 juta. Itu aturannya. Nah, bagaimana ibaratnya mah aya nu ngagarap eta mah dah teu maro teu naon daripada gamblung itu dia dimanfaatkeun, tidak wajib dikeluarkan zakat. Jelas? Contoh lagi. Lilis gaduh bumi kontrakan. Tapi ieu rumah kontrakan teh aya teh kosong.
kosong. Begitu haul artinya sudah tepung tahun, sudah setahun, itu wajib dibayar zakatnya 2,5% dari nilai keseluruhan kontrakan itu. Taruhlah itu rumah kontrakannya 100 juta, berarti 2,5% kali 100 juta. Tapi kalau ada yang mengontrak setahun teh cuma 10 juta, maka zakatnya 2,5% kali 10 juta. Pak Haji, ieu mah teu aya anu ngontrak. Aya oge ieu pedah dulur can boga imah, ngicingan heula di dinya lah sementara sameme manehna boga imah, maka teu wajib dikaluarkeun zakat. Jelas? Allah menyuruh semua itu memberi manfaat. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, 2,5% kali total harga itu berapa? Itu di dalam Islam itu. Terus deh. Tak tahu berapa Inggris gimana? Jadi kosong kan diur. 40 tahun habis mah. Habis. Itu teh apa caranya? Makanya di dalam Islam harus jelas kepemilikannya. Apakah dia memang hasil beli? Apakah dia kepemilikannya hasil hibah dan seterusnya. Termasuk contoh ini yang sederhana. Ibu ibarat kata mau bawa permen. Nah, terus disimpan di air. Saya tenawaran. Tapi dia tidak sorangan. Rawasan itu. Tanpa dia ngomong si yang punyanya itu sebelum dia ada ikrar, itu yang dimakan haram. Sebab tidak jelas kepemilikan. Kalau bapak-bapak supaya harus anukianya. Padahal rokok itu disimpan dirinya. Terus cik juk nyokot aja teh can dibere komando mana atau naon itu. Maka jelas itu hukumnya haram. Sebab tidak jelas kepemilikan. Terus teh Masyaallah. Nah, jadi yang disebut milik itu seperti itu. Ya. Justru yang akan dihisab itu justru rizki. Rizki itu tidak akan tertukar. Rizki tidak akan tertukar. Bahkan rizki itu akan disempurnakan. Sehingga kalau dia sudah sempurna rizkinya disebut wafat. Jadi wafat namanya Sudah habis rezekinya. Makanya ada istilah orang meninggal disebut wafat karena rezekinya sudah sempurna. Wafat itu bukan meninggal, tapi orang meninggal disebut wafat. Ada kan yang sudah dimasukkan seseorang yang sudah makan terus dikeluarkan lagi? Ada, berarti bukan rizki. Rizki itu mayan fa'ungka, apa yang bermanfaat. Jadi rizki itu tidak akan tertukar. Yang tertukar mah biasanya milik. Nah ini contoh lah, pulang, terus dia pahili senal, bisa tuh? Berarti miliknya pahili tuh? Pahili bisa. Kamu abdi, kamu beli. Nah, itu berarti tertukar. Tapi rizki tidak akan tertukar. Orang, maaf,
sebelum dia meninggal itu rezekinya masih ada berarti. Tapi begitu dia rezekinya habis, maka baru dia meninggal. Tanda orang meninggal karena rezekinya sudah habis. Kan tadi pernah cerita, jadi malaikat itu sudah datang. Dia jam apa dia meninggal 2 orang. Bahannya sakit terus. Dia ingin terus lagi. Berarti rezekinya terus. Kalau Pak Haji kemarin menyebutkan mungkin tidak habis corona dia terus kiamat. Mungkin siapa sih yang bisa menduga corona? Terus buah yang menduga kiamat. Menduga corona saja sudah tidak bisa kan? Sampai kapan corona? Belum ada yang bisa. Soalnya semakin hari semakin. Pak Haji berulang kali menyebutkan apapun yang terjadi kepada diri kita, termasuk COVID, kalau itu menjadikan kita dekat dengan Allah, itu anugerah. Sebab musibah yang terbesar kalau kita jauh dari Allah. Itu sederhana saja dalilnya. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, akhirnya itu lebih COVID. Karena dekat dengan Allah, jelas dia sahih. Akhirnya sehat, tapi jauh dari Allah. Itu musibah sebenarnya. Kalau mau jujur. Jadi jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Wajar-wajar saja. Kali orang lain nggak pakai masker tuh, wah dilaporkan siapa saya ini. Nah, itu pikiran betul. Itu ada di sebagian daerah. Balik lagi tadi. Nah, jadi itulah bedanya rezeki dan milik. Sekarang anak kita itu milik atau rezeki? Kalau sekedar milik tidak menjadi rezeki, kira-kira rugi kan? Kalau sekedar jadi milik tidak jadi rezeki, rugi. Maka bagaimana sekarang supaya anak kita itu jadi rezeki? Ibu bapak hadirin hormati, karena kita sudah paham mana milik mana rezeki. Kalau kita bandingkan, maaf ini ngurus anak dari lahir, terus ngurus doa dari lahir. Anak nupan perlu diajar tentang itu kan? Perlu terkena reka alu rumah. Terus perlu terpakai rodaan. Yo dong kan kenal masih rodaan, kan rodaan. Jadi kalau ngurus manusia mah ribet deh. Ribet. Ngurus domba mah gak ada juput. Pak ngurus jelema mah masuk angin itu ekonominya. Taruhlah itu mah 2 tahun gitu. Capek tuh kan ngurus budak 2 tahun. Capek. Berapa pengeluarannya? Gede. Can kabidan, can dokter, can coba ngurus domba 2 tahun. Geus kalah can manfaatna. Berkorban cukup kan sudah punah. Nah kalau sekarang anak itu tidak jadi rezeki, rugi. Berapa biayanya sampai usia segini? Orang tua kalau hitung gitu kan, besar kan? Ya, coba saudara kawin kahajiun, biji budak gitu teh. Terus akhirnya terjadi rezeki, rugi. Nah bagaimana supaya jadi rezeki? Ibu bapak, kalau kita lihat di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu qu
ku anfusakum wa ahlikum nar. Pengertian ku anfusakum wa ahlikum. Ku anfusakum. Sebenarnya yang harus dididik itu kitanya dulu. Di kitanya dulu. Gitu. Yang harus dididik teh kitanya dulu. Untuk akan ngadidik anak, kalau orang can bisa ngadidik diri. Kenapa? Saat akhirnya orang diberi ceramah, diberi nama, pasti itu melawan pokok. Makanya kan tempoh hari pagi itu, tong diapalkeun, amalkeun. Beda diapalkeun jadi amalkeun. Lamun diapalkeun sok kohodinya. Iya. Diamalkeun biasanya. Oh, Fatihah diamalkeun. Pernah tuh pabalik. Doa dulu antara dua sujud. Itu bukan diapalkan tapi diamalkan. Namun diamalkan bisa lancar. Lancar. Tapi kalau diapalkan Pak Baliut deh. Kan kita tahu maju. Kan diri tinggal ada kesungguhan atau tidak itu saja kan. Kalau ada kesungguhan pasti. Tapi lamun eueuh kesungguhan kira-kira kata ramon. Wah, sholat lillah make jeung eta lah dibaca. Ayaku dibaca-dibacana pabaliut hartina. Puguh-puguh warhamni dan minta rezeki ka Allah. Aya teh begitu kira-kira. Aya. Kan? Nyadangnya terus ditanya nya. Tekul dites di tiap-tiap tato. Nya terusnya. Ya. Robik Firly, aya anu can apa pisan. Memang salat apa eta teh. Tapi begitu salat seperti aya naon. Itu apa? Robik Firly. Robik Firly. Ya. Ya, ilah aing malah. Ayah deui dek dibaca, dikeresakeun kan setan terus ingat-ingat waktu asli dibalikan di lap. Terus saya terus si Jun. Makanya tahu diamal, bukan di apa tapi di amal. Nah sekarang bagaimana supaya anak itu jadi rezeki? Ini contoh saja, maaf contoh. Bu Ros putra itu sendiri 4. Istri kamu kan? Istri kamu kan 2. Ini contoh tapi pelajaran bagi yang lain. Jadi Ibu Ros sareng Teroge ngomong ka putra kumpulkeun 4 anak. Bahkan mungkin jeung minantu jeung Bapak anak tekir. Bapak ieu dek amanat ka hidup. Pokona engke Bapak lamun maot hayang anu ngamandian teh ku anak jeung minantu. Oke. Ini amanah. Kadang dilaksanakeun jeung teu itu urusan pribadi. Terus setuju dia mama mau teh Muhammadiyah lain ustaz lain kiai lain ajaran tapi hayang ku anak. Sebab ibu bapak anu hormati kan yang penting kita menyampaikan. Tapi kalau tidak pernah menyampaikan, kira-kira ke alam manfaatnya mau enggak? Ini sekedar contoh saja. Ya. Amanat bawanan ke Muhammadiyah terus membungkus nah. Kalau maaf punten, kalau anak-anaknya yang memandikan mau perempuan mau laki kan bagi anak-anaknya mah bebas. Anak awalnya bisa memandikan bapaknya belum masalah. Gitu kan?
Nggak usah pakai tempat-tempat lagi nama dia lain. Mas paru-paru takut gitu tak. Suku nanti selonjor gitu kan. Terus saya gitu kan. Dibolak-balik gitu. Andaikan dia sampai menitikan air mata, jelas air mata doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi dia mau berbuat? Jadi akan bersih. Pak Haji itu lebih setuju kalau anak-anaknya itu. Pak Haji paling kalau diundang ke sana, itu tanya dulu anak-anaknya ada yang mampu tidak. Kalau ada, ya ada itu, tapi harus digaidan. Ya, saya gaidan. Coba ambil. Oh iya, masih lebar, puncak bersih. Terus dibungkus. Yakin kalau anaknya itu. Terus yang nyolat itu anaknya yang paling gede. Adik-adiknya ditukar. Kalau doa yakin doanya tidak akan pendek. Apa doanya? Wa akrim nuzulahu, ya Allah, muliakan kedatangan bapak saya ya Allah. Bapak saya bukan kiai, bukan ustaz, bukan ajudan, bukan siapa-siapa ya Allah, tapi saya anaknya ya Allah, bermohon kepadamu ya Allah. Wa akrim nuzulahu, muliakan kedatangan bapak saya ya Allah. Muliakan kedatangan ibu saya ya Allah. Terus anaknya mau ukur dia Allah tidak seperti itu, tapi ditambah. Setelah itu dibawa ke kubur. Ibu bapak di dalam hadis disebutkan bahwa si mayit itu mengetahui siapa yang memandikan. Makanya dalam kurang ke nama dia mayit, udah ngomong anu teu pantes. Pokoknya harus jaga lisan. Isi ayam ayam nanti bersama-sama, apalagi tidak boleh ngomong. Atau maaf, orang terkena dendam dia tak kasih bapak itu terus di rumah dia, padahal dicocokkan di rumah siapa, mau bisa nafasi, bisa juga belum kene. Kita buku jawaban, bukan tidak berhutang kain kemaya. Jadi si mayit itu tahu siapa dam yang memandikan. Nah makanya coba kalau anaknya yang memandikan, dia mah anak ustaz bukan dia. Mestinya anaknya. Betul itu patut dibayar. Tapi alangkah indahnya kalau si anak itulah yang mengurus daripada si jenazah yang mandikan. Di sabunan lagi itu rambut pakai ini apa sampo itu kan terus dipakai yang diusi ya kotor misalnya. Dan orang memandikan mayat itu harus seperti bagaimana beliau masih hidup. Artinya harus sopan, harus adab. Nah kalau sekarang anaknya yang memandikan, kira-kira ada mau? Ada kira-kira itu. Nah setelah dimandikan, dibungkus, yuk kain ihram bekas umroh pakai ke sebelah jadi saksi. Nah disolatkan, dikuburkan, anaknya yang turun, pipi nata sinakeun anak-anak ini bukan itu anak-anak jidat nakeun anak-anak. Terus dia nanti pas itu kan benar nama gitu baru ada orang kan yang dia nanti salam perayaan mitas gitu sama dong ada batu dia ya coba kalau anaknya berani tidak mau singgung lagi anaknya walaupun dia sudah meninggal dia tidak akan pegang sehingga ada hadis yang menyebutkan kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Lebih baik kamu duduk di atas bara api daripada kamu duduk di atas kuburan. Itu ada seperti itu. Ya kok mau anak-anak. Soalnya orang makan lain direkahan ya teh. Kuburan teh.
Setelah itu, terus pakai biasa kan apa gitu. Itu bagaimana tempatnya saja. Jadi ada yang di bawah itu digali di tengah, terus ditutup gitu. Itu kalau tanahnya gembur, tapi kebanyakan di pinggir. Kenapa? Ada rasa suka, rasa sopan, dicocokan kan. Kami mengatakan bahkan orang yang paling cinta tentang hari itu terhadap kita. Beres dikubur tetangga baraya itu baraya. Ini hadis kan disebutkan 6 langkah orang yang mengantarkan 7 langkah 7. Siapa yang paling terakhir? Tetangga baraya baraya tadi. Anakmu soleh dulu, maka malaikat munkar dan nakir tidak akan nanya ke ahli kubur tersebut selagi di atas masih ada anak soleh tersebut. Kata anaknya jadi rich. Sekarang bagaimana caranya? Yang penting sudah ngomong, nanti juga dia kalau dikehendaki oleh Allah kan tidak sulit untuk belajar yang begitu entah. Nah, saya tadi diajar tuh sholat penajaran mana bapak itu tak sudah apa yang maafin coba mau tewal poe insya Allah lancar. Pak ayah pakai terus langsung berdoa kita, misalnya sholat biasa terus itu ruku, terus main pakai ruku, dari iman dulu kan lamun awam disangkana sholat gaib itu pada sholat mayit kan disangkana sholat sunat itu biasa, itu kan mereka ruku, sujud. Yang melihat aja tentang ayo mah tuh wali itu lah kawan lagi sana jangan wali jelas. Nah itu barulah anak itu memberi manfaat. Anak yang soleh, nah anak tadi turut ya pimpinan anak-anak tadi terus baca itu yang ngomong kalau ya Allah, saya titip bapak saya titip ibu saya ibarat. Maafkan ya Allah segala kesalahannya, ampuni dia. Pertanyaannya, gampang nitipkeun atau gampang anu dititipan? Gampang nitipkeun, geus nitipkeun ka Allah. Nya. Berarti tanggung jawab saya. Makanya main tanah yang naon? Ya. Ampura dosa. Gitu kan. Nah. Terus rahmati dia. Cuma 2 ya tadi. Cuma 2 gitu kan. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Saya anaknya ya Allah. Allah depan bakal tah narima kana amanat lamun anak teh soleh. Aya anak teh soleh kira-kira bisa moal. Yang di usia, so kurang lamun katitipan ku jelema anu bener ka urang kurang dipercaya, kurang sok amanah teh. Tapi lamun urang dititipan kira-kira ku jelema anu urang bae pikasa ulun, kira-kira baik moal. Nah barulah anak itu jadi rezeki. Ini kuncinya teh, sehingga rezeki teh sesuatu yang benar. Maka pakaian ibu yang di dalam lemari, pakaian bapak yang di dalam lemari, yang tidak dipakai itu jelas itu akan dihisab. Tapi lamun bisa ngaku dan dia genah kene, dia halus kene. Dia jangan bisa ayam pada nyumbang pakaian layak pakai, lain pakaian bekas gitu teh. Layak pakai. Ini ada lah jelema kenang-kenangan.
Dia benar kan ya tetap lagi anu. Dia padahal kalau tidak manfaatkan itu akan bisa. Sudah jadi berapa? Sudah. Udah cukup. Belum kumaha itu tinggal itu cari. Hah? Ya di jam 7 ketika jam 8. Ini ngasa sakodong nya ibu ngomongin ke dapat di mana. Rambut ke China dah. Apa dah tuh ngomongin dulu. Kumaha hafal Biasa pagi ya. malam sholat Jumat Ya. biasa rupiah jam Setuju. kepada dia kepada bagus. Kata ibu-ibu beli lapar. Yang mengerti silahkan bertanya. Yang tidak mengerti jangan bertanya. Sekarang tuh. Kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak mengerti. Ya aku itu Bingung. itu ngerti mereka nyaku naon. Da matang nanyakeun ge ngarti. Namanya Pak Haji mengibakan gitu menyalahkan kan sebenarnya sok musanes kadang-kadang Nya ayeuna ganti. waktu pun cenangan ke luas misalnya gitu Nah, sebenarnya soknya gitu ya. sok musanes lagi gini lagi Perlu boleh ditambah. Kieu. Komo aya ngomong kieu. Aduh atuh sieun kudu apa itu. Apa bapak sia eta teh? Eta teh indung sia. Nu teu sore pasti ngomong gitu. Tapi lamun sore moal, eueuh kampusna. Tong boro-boro geus naon keur hirup kan. Geus maot geus siap. Sahaja teh sugan eta bapak ngajung budigan. Moal anak sore itu moal. Tidak mungkin. Kalau anaknya soleh, itu mah biasanya untuk saroleh begitu. Biasanya mah tahu tuh kan Pak Ustadz panggil pikiran dibayar sama hasil tanggungan itu. Atau tahu orang-orang bos mau, atau keliru nanti kamelan. Aduh, kan biasa. Usah bisa diamanatkan gitu tadi, dia akan belajar sendiri. Aduh, si bapak itu mengamanatkan. Itu kan belajar mau belajar. Jangan kira aina perempuan silahkan memandikan gitu kan, silahkan kumaha cara mandi anak. Saya santai lah harus lagi bawa kalau melakukan. berarti menjadikan masa rezeki itu prosesnya Ya jelas dia itu jadi pun jadi rizkinya itu dia itu kan dia akan belajar. Ya. Jadi itu akan menjadikan. Jadi jangan mau balas dan mau mereka yang ya itu maaf. Ibu bapak pun ini ada kasus bukan jamaah pagi bukan, tapi ada kasus di sana. Itu orang meninggal karena tabrakan. Dia jelas punya utang. Terus ini ada jemaah Pak Haji datang ke sana mau nagih karena dia dapat apa jiwasraya apa? Ya. Asuransi. Apa omongan anaknya? Tadi itu tak kurang. Seorang mah ibu tak boro-boro geus maot di dunia kene. Padahal yang paling berat bagi seseorang adalah kalau dia punya utang. Sehingga disebut teh di hadis menggantung. Jadi kudu diterima. Jadi utang itu jangan-jangan. Makanya Nabi pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Jawab para sahabat, yang mandul itu yang tidak punya anak. Bukan, yang mandul itu anaknya banyak tapi tidak
jadi anaknya banyak tapi tidak jadi. Tahukah kalian siapa orang yang sengsara bangkrut? Oh, yang orang yang tidak punya usaha. Jawab Nabi, bukan. Orang yang di dunia banyak amal tapi banyak persoalan yang perlu beres. Dia sedang jalan-jalan, datang, bapak tukang hutang. Kalau itu bayar lain, bapak mandi sore. Akhirnya di akhirat tapi nanti. Nah, itu bukan nama. Kata malaikat Jibril, bayar ke pahala sholatmu. Nah, datang deui, bapak mahina ka abdi. Nya sok atuh mahina itu bisa ya akhirat Pak. Bayar ke amal pahala puasa. Semua amal-amal itu sudah beak. Tapi orang yang menuntut masih ada. Apa akibatnya? Kata malaikat Jibril, terima dosa dia oleh kita disebut bang. Masuk mainan isi akhirnya kan akhirnya malah ngomong mungkin siapa yang di akhirat. Kalau saya pangi catat mah malaikat Arabi batin. Dicatat tong sieu ayeuna boga kebaikan aya pamaya malam di sekolah darotin. Oi ya Allah tuh. Terus pamaya amal di sekolah darotin syarat. Gus malus kan goreng. Malaikat ge anu nulis halus manaon? Rokil gitu. Ayo mau nyatat nama goreng. Di siang di mana yang dicatatnya ke malaikat aktif. Silakan yang mengerti bertanya, yang tidak mengerti jangan bertanya. Terus saya kepayuan. Ada? Kalau saya lagi, Ya. kalau menjatuhkan air mata ketika memandikan itu tidak apa-apa. Kalau misalkan di makam juga itu ketika nurunin jenazah, bagaimana? Apakah sama? Jadi begini pengertian dia itu bakal jadi api neraka, bukan. Jadi yang tidak boleh itu kita sampai seperti apa? Meratap, tidak ridho. Merau-rau, tidak ridho. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi pun waktu putranya itu Nabi menunjukkan air mata. Sehingga kata sahabat, bukankah engkau yang mengatakan berarti engkau tidak rela anakmu diambil oleh Allah? Bukan, saya karena sayang sama dia. Itu. Jadi lain ridho. Orang itu. So kalau mulai mawat terus anu cerik gitu kan. Asal cerik na wajar itu masalah. Wah ya mah tuh menang cerik, ya seserian gitu. Iya kalau katanya. Si iya mah begitu mawat ceria gitu kan. Bisa. Kelok udah sih. Saya mau joget gini kan. Jangan disalahartikan gitu kon. Ulah eta bakating ku ulah meratap gitu maksudna mah. Jadi salah enggak celak orang ke bakal jadi sunu neraka teh. Nyawanan wae. Oke. Sunu neraka pas nyaho sunu neraka. Ya. Jadi artinya jadi harus dijabarkeun gitu kan. Jabarkeun. Jadi artinya kita tidak boleh meratap, kita tidak boleh menghibah seolah-olah tidak adil Allah. Padahal itulah keadilan Allah. Allah itu maha adil. So, saat wani menyebutkan Allah adil.
Ada nggak ciptaan Allah yang jelek? Tidak ada. Semua maha sempurna. Ya. Yang suka salah adalah persepsi kita. So, kurang mah hujan aman, gitu kan? Ya hujan deh atau kurang atau itu ngaji. Kapan hujan? Ayat telah menghujat ngaji. Atau tuh? Tapi ayat kan hujat teh main nama muni nalangsa gara-gara hujan teh. Ayat teh. Naon? Ieu loba duit dan nyangkeun duit teh kalanya. Mah ieu teh mengani tahun baru lagi cenah ieu teh moal aya. Duit teh dikamanakeun. Iya. Kita numpang senang-senang nama hirup teh loba duit, loba. Diurang kan? Dibalik. Kata mah duit nanti pakai bahan pengawet. Kata gancang dia kan. Gancang dia kan. So bawa 1 juta ke Borma. Nah, dipikir. Nya, baheula sok pakai beli kerupuk pasti gede. Jelas kan? Insya Allah. Sekarang enak dari. Turun. Ini Pak Ji, Ya, silakan. tentang mengurus mayat itu seandainya punya kita kan baru tahu sekarang itu dan berhubung orang tua kita sudah meninggal, ya rasanya pengen gitu kayak ya ngurus sekian aja sebelum orang tua meninggal. Gimana? Jadi yang setelah Pak Haji jelasin itu kan ngurus mayat harus anak-anaknya gitu. Ya. Sedangkan orang tuanya kalau nggak ada, biasanya teh kan kumaha berhubung dulu pas saya belum mengerti itu belum tahu ilmunya gitu. Sekarang gimana sih? Berbuatlah kebaikan. Contoh. Yono, nyaah ya kaindung. Nyaah ka bapak. Saya mau sedekah. Mau jariah Quran. Ikut ke masjid dan masjid itu ramai. Itu bisa. Dan Allah juga tahu berbuat itu karena sayang sama orang tua. Jadi bisa diganti, bisa. Keur main-main nyarek sama pedit, nyarek. Aya teh nyarek. Aya moal aya manfaatna kecuali dirinya pribadi. Ini tidak bisa itu mah aya dasarnya aya di Quran itu ada gitu kan, tapi bukan kalimatnya untuk itu ya. Sok ayeuna ida matabnu adama teh kan doa ti anakku soleh. Nya, kamu teu anak. Bisa teu? Apa aya mukminin mukminat, muslimin muslimat. Meninggal teuing. Mana menang kahayang teh bukan anak. Bukan kan? Balik-balik kanan aya nu mandul. Nu mandul teh teu boga anak, tapi anakna nu sok. Terus penyakit. Jadi ibu bapak, Pak Haji cuma menitipkan aja, jadi kamu dihafalkan tapi cukup diamalkan. Seperti kemarin kita sudah bahas bagaimana yang disebut ikhlas, bagaimana yang disebut dengan pak. Itu dua-duanya yang perlu diamalkan. Milih rezeki itu pun harus diamal. Insya Allah diamalkan. Ya, doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la